Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas senyawa turunan alkana, yaitu keton atau alkanon. Keton mempunyai gugus fungsi CO, di mana rumus umumnya adalah CnH2nO. Tata nama senyawa keton yang akan kita pelajari ada dua, menurut IUPAC dan menurut trivial. Kita bahas tata nama senyawa trivialnya terlebih dahulu. Tata nama senyawa secara trivial itu dengan menyebutkan gugus alkil yang terikat pada atom C gugus karbonil, kemudian baru diikuti kata keton. Jadi kan senyawa keton di sini dia punya gugus fungsi CO, kemudian dia mengikat dua gugus alkil. Nah, tata namanya itu berarti kita tuliskan alkil yang pertama, jadi tuliskan alkil yang pertama, baru alkil yang kedua, baru diikuti kata keton. Oke, Ibu kasih contoh. Contoh yang pertama. Nah, senyawa ini dia mempunyai gugus keton nih, ya. Kemudian dia mengikat dua gugus alkil ya. Alkilnya CH3. CH3 itu namanya apa? Namanya metil ya, karena dia mengikat dua atom metil, bukan ditulis metil-metil ya. Kan tadi aturannya alkil baru keton ya, tapi ditulis di. Kalau dia mengikat dua gugus yang sama berarti diberi awalan di. Berarti senyawa ini punya nama di metil keton. Oke. Ibu lanjut ke contoh yang kedua. Nah, ada gugus keton nih di sini. Dia mengikat dua gugus alkil yang berbeda. Yang kiri CH3CH2, yang kanan CH3. Yang kiri CH3CH2 itu gugus apa? Etil. Kemudian CH3 itu metil. Maka nama senyawanya alkil yang mana yang duluan? Yang sesuai abjad etil sama metil duluan etil ya, duluan E. Berarti nama senyawa ini adalah etil metil keton. Oke, Ibu kasih contoh yang ketiga. Nah, senyawa ini ada gugus keton, kemudian mengikat gugus alkil CH3 dan CH3CH3. Nah, ini apa? CH3 itu namanya metil, sedangkan ini gugus fungsinya apa? Ini isopropil ya. Kalau propil kan lurus, karena ini dia bentuknya bercabang ya, dia namanya isopropil. Berarti isopropil sama metil duluan siapa? Metil ya. Berarti nama senyawa ini adalah kok metil isonya? Isopropil metil keton. Penamaan yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah penamaan senyawa alkanon atau keton menurut IUPAC. Langkah pertama, kita harus menentukan rantai induknya terlebih dahulu, atau rantai utama. Rantai utama itu adalah rantai atom C terpanjang yang mengandung gugus karbonil atau gugus CO-nya tadi ya. Gugus karbonil itu gugus CO-nya itu tadi. Nah, kemudian memberi nomor salah satu ujung sehingga atom C pada gugus karbonil mendapatkan nomor kecil. Jadi nanti posisi ini dia harus di nomor kecil. Gugus CO-nya terletak pada nomor yang kecil. Selanjutnya urutan penamaannya, nomor cabang, nama cabang, nomor atom gugus C gugus karbonilnya, baru nama rantai induknya, nama alkanonnya itu apa. Oke, untuk nama rantai induk nanti akhirannya on ya, tinggal diganti on gitu. Kalau ada tadi kan diganti al. Nah, kalau alkanon nanti senyawanya keton berarti berakhiran on. Oke, Ibu kasih contoh. Misal senyawa ini. Pada senyawa ini dia mempunyai gugus keton. Ini ya gugus ketonnya. Nah, gugus keton itu rantai, karena ini lurus ya, berarti rantai utamanya ya, jadi dia nggak punya cabang ya. Nah, posisi ketonnya itu harus di nomor kecil, berarti karena dia di sebelah kanan ya, berarti ini ada di posisi nomor 2. Jadi C nomor satunya ini, 2 ini, 3, 4, 5. Berarti senyawa ini mempunyai namanya apa? Tadi karena dia nggak ada cabang, berarti yang cabang kita skip, langsung nomor gugus karbonilnya ya. Gugus karbonil di nomor 2, berarti tinggal 2, jumlah C nya ada 5, berarti kalau 5 itu kan penta ya, jadinya 2 pentanon. Oke, buka contoh yang lain nih. Pada senyawa ini rantai dia punya gugus keton di sini, kemudian cari rantai utamanya. Rantai utamanya berarti yang lurus ya, ini rantai utamanya. Oke, penomoran dari mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Kalau di kiri kan gugus alkanonnya ketonnya di nomor 1, 2, 3, 4. Tapi kalau dari sebelah kanan dia ada di nomor 2, maka kita pilih dari yang sebelah kanan. C nomor 1, C nomor 2, 3, 4, 5. Selain rantai induk itu sebagai cabang, berarti punya satu cabang,
di nomor 4. CH3 itu cabang apa, Nak? CH3 itu metil ya. Oke. Setelah ini baru kita kasih namanya. Oke, ada tadi urutannya nomor cabang dulu. Ada cabang metil di nomor 4, berarti 4 nama cabangnya metil, baru kemudian nomor gugus karbonilnya. Gugus karbonil gugus ketonnya kan di nomor 2, berarti 2. Kemudian baru rantai induknya. Rantai induknya itu 5. 5 itu sama ya pentanon. Oke. Lalu kasih contoh satu lagi nih. Perhatikan di sini. Senyawa ini punya gugus keton di sebelah sini. Nih. Ya, kita tentukan rantai utamanya. Rantai utamanya yang mana? Lurus ya, yang paling panjang kan. Jadi lurus di sini. Ini rantai utamanya. Kemudian kita kasih nomor nih, gugus karbonil posisinya harus dikecil. Dari mana? Kiri atau dari kanan? Dari kiri ya, karena prioritasnya dia lebih dekat ke sini. Ini kalau dari kiri dia posisi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gugus karbonilnya ada terletak pada C nomor 3. Oke. Selain rantai induk, dia sebagai cabang. Ada 2 cabang berarti di sini. Ya. C3 namanya apa? Metil. Ada 2 cabang metil di nomor 2 dan nomor 6. Oke, kita tentukan namanya. Berarti tadi nomor cabang, ada cabang metil di nomor 2 dan 6 ya, berarti 2,6. Karena ada 2, berarti diberi awalan di metil. Oke, setelah itu nomor gugus karbonilnya. Gugus karbonilnya terletak pada C nomor 3, berarti 3. Terus rantai induknya C-nya ada berapa? Ada 7. 7 itu berarti hepta ya, berarti jadinya heptanon karena keton akhirannya on. Heptanon. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang isomer keton. Jadi keton di sini punya 3 isomer: isomer struktur, isomer posisi, dan isomer fungsi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah isomer struktur. Jadi rumus molekulnya sama tapi strukturnya berbeda. Contohnya adalah 2 heksanon dan 4 metil 2 pentanon. Jadi senyawa ini punya jumlah C dan H yang sama tapi strukturnya aja yang berbeda ya, bentuknya aja yang berbeda. Isomer yang selanjutnya adalah isomer posisi. Kalau isomer posisi itu berarti yang menentukan apa sih? Posisi gugus ketonnya yang berbeda. Jadi posisinya ini loh, ini itu yang berbeda. Ini gugus karbonilnya pada posisi nomor 2 di C nomor 2. Kalau yang 3 pentanon dia di posisi nomor 3. Jadi ini di posisi nomor 2 pentanon, makanya namanya. Kemudian yang ini yang 3 pentanon karena dia di posisi nomor 3. Oke, selanjutnya isomer fungsi. Keton itu berisomer fungsi dengan aldehid ya. Jadi keduanya sama-sama punya rumus molekul yang sama yaitu CnH2NO. Tapi gugus fungsinya yang berbeda. Contohnya 2 butanon dan butanal. Jadi kalau ini gugus fungsinya keton ya, kalau ini gugus fungsinya adalah alkanal. Tapi kedua senyawa ini punya rumus molekul yang sama atau jumlah C dan H-nya yang sama yaitu C4H8O. Oke, sekian video pembelajaran dari Bu Ayu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.